Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak. Dengan atas nama Bapak siapa? Duna. Iya. Bapak Ali. dari perusahaan mana nih Pak? Kita dari Denso Indonesia. Denso Indonesia. Gimana? Tadi ikut lomba apa di atas? Kita ikut Cerdas Cermat ya, Dun ya. Iya. Cerdas Cermat Islam Cerdas Cermat Astra. Gimana tuh Pak? Acara cerdas cermatnya? Gimana Dun? Ini kita buat perjalanan Denso Indonesia. Sebenarnya kita udah ikut di 5 tahun yang lalu. Waktu itu kita posisinya runner up. Nah kita karena terhubung pandemi dulu ya, berapa tahun online, terus sekarang baru mulai ada lagi offline. Jadi tim yang kita ada dulu tuh udah mulai pada lupa tuh. Nah ini karena udah kita masuk ke era yang offline, jadi kita kumpulin lagi tuh teman-teman generasi baru yang bisa ikut acara CCIA ini. Jadi ini kesempatan yang luar biasa sekali nih buat kita ya Pak Ali ya. Betul. Dan ini kita persiapannya mungkin sama kayak teman-teman Astra Group yang lain. Ini tuh persiapannya kita mendadak, tapi yang kita senang di sini adalah kita ngelihat partisipasi dari grup yang lain itu suportif, insannya itu silaturahim tujuannya, bukan karena juara, mungkin ada juara, tapi silaturahim tuh kerasa banget, itu yang kita dapat sih tadi. Soalnya kalau ngomong mau jadi juara kita berat ya dunia, karena dari awal kita minim persiapan, bahkan yel aja baru Hamin 2 kita siapin gitu ya. Tapi akhirnya ya udahlah, kita let's do it aja lah, coba kita aja coba. Apalagi itu udah lama banget gak ikut lagi. Mulai ngumpulin lagi timnya. Sebenarnya tadi sih kita udah positif bisa lolos tahap 1 ya, penyisian ya. Iya. Tapi ternyata kalah sama Akhwat. Iya. Kita mengalah ya. Mengalah ya. Iya, tadi yel-yelnya udah ditampilin juga di atas Pak. Udah dong. Bisa di-spill dikit gak nih? Waduh. Gimana nih? Dun, gimana Dun? Ya yel kita sebenarnya ngambil dari ini ya, apa lagunya Sautul Harokah, namanya Bingkai Kehidupan. Ya mungkin bisa di-spill sama Mas Duna lah. Depan lirik depannya masih ada. Sedikit depannya aja. Mungkin refnya aja kali ya. Ya boleh. Mengikuti cerdas cermat Islam Astra, kami ini adalah Denso Indonesia. Datang ke sini ke gedung Amdi. Terus apa lagi tuh? Sih lupa ya. Kita lupa. Karena udah tadi pas udah itu tadi itu emang tegang juga kan, agak demam panggung juga kita ya. Tapi udah pas udah turun ya udah dilepas semuanya. Jadi karena ini perlunya karena ikut terus menerus itu karena buat ngelatih kita nggak demam panggung. Kalau misalkan kemarin kita nggak, sama kayak sekarang tuh kayak bener-bener wah baru lagi nih. Beda kayak misalkan kayak Tachi dan tim-tim kayak tadi UTPE ya. Itu mereka mungkin konsisten dan udah prepare. Jadi nggak ada saatnya udah ditampil, itu saatnya udah perform gitu. Mungkin itu jadi salah satu kunci kekuatan buat bertarung di Agi ini gitu. Ya, tadi Bapak berdua sempat cerita 5 tahun berturut-turut ya ikut acara ini. Nah itu untuk pesertanya dari Denso Indonesia ini apakah orang yang sama atau bergantian gitu? Ganti Ganti kita. pastinya. Iya, hampir tiap tahun tuh ganti. Nah waktu kemarin kita terakhir menang juara 2 itu runner up itu kita kebanyakan anak-anak muda semua tuh, dan orang-orang itu udah ganti total dengan yang sekarang. Gak ada yang ikut lagi kayaknya. Gak ada yang ikut lagi. Benar-benar baru gitu. Jadi biar kita juga, teman-teman di Denso Indonesia juga bisa merasakan atmosfernya CCIA dan maupun Asragama Islam secara umum ya. Biar mereka juga ngerasain silaturahim di sini tuh benar-benar bertemu dengan profesional muslim Astra yang lain tuh benar-benar luar biasa gitu. Di sini kita bisa ketemu dari berbagai grup Astra, itu menyenangkan banget sih gitu sih sebenarnya. Mengenai perjalanan menuju sini nih Pak, tadi berangkat jam berapa tuh, dari mana kalau boleh tahu? Ini menarik karena kalau ketua kita nih, koordinator CCA kita itu nginep dari Samalam di Masjid Astra. Oh iya, dari malam. Iya, dia karena rumahnya cukup jauh ya di Cikarang. Nah kita semua juga dari Cibitung nih. Jadi saya jam 5.20 udah dari rumah gitu. Ke kantor dulu, ketemuan, janjian, baru kita jalan jam 6 kayaknya. Iya, jam 6 ya. Udah jalan gitu. Tapi kirain kita paling jauh, ternyata plot twistnya ada yang dari Mojokerto. Dari mana tadi itu lebih jauh lagi tadi. Dari kemarin dia udah jalan. Dari kemarin pagi dia bilang. Jadi nyampe sore. Wah luar biasa. Jadi mungkin tiap tahun itu kayak ada aja tuh kejutan dari Agi tuh. Pesertanya dari tadi mungkin Jabodetabek, sekarang udah luar pulau atau misalkan jangkauannya daerah lain gitu ya.
Itu sih yang wah biar bagus Effortnya banget luar biasa ya. Effort luar biasa. Mungkin sedikit colek lagi nih CCIA-nya nih. Bapak-bapak juga 5 tahun ya Pak berturut. Nah itu setiap tahun apa yang beda Pak? Hingga sekarang nih apa yang kira-kira CCIA-nya ini ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di tahun sekarang? Ini kali ya variasi lombanya ya. Jadi kan ada CCIA itu ada 2, CCIA offline, ada CCIA online. Nah, ya mungkin dulu itu cuman ngandelin offline. Sekarang itu sejak ada mulainya online, pesertanya itu udah mulai banyak dan udah mulai nggak harus datang dan latihan pun nggak harus hari H, udah mulai dari persiapan itu udah ada. Jadi itu sih yang tiap tahun itu dikembangin terus aplikasinya. Dulu mungkin pas awal-awal pas lagi COVID itu agak berat aplikasi karena sekian ribu orang langsung aplikasi main. Nah semakin kesini makin rapih tertata gitu. Itu cakep juga, mungkin apresiasi buat para panitia yang gimana cara ngembangin aplikasi dan bikin kita sebagai user tuh nyaman. Dan itu menurut saya sukses sih buat Agi tahun ini dan buat panitia pengembangannya dari IT itu keren banget ya. Sejauh ini kira-kira kendalanya dalam jalan CCIA ini apa ya? Kalau boleh tahu gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya di CCIA ini tantangan terbesarnya itu adalah setiap anggota tim itu punya peran yang sama. Khususnya apalagi di bawah penyisian ya. Artinya gini, kita nggak bisa ngadain 1 orang. Pasti sih. 1-2 orang yang hebat, yang ngerti gitu, itu nggak akan bisa bantu tim karena 10-10-nya harus rata nih. Yang ini yang kita rasain di bawah penyisir, kenapa kita kalah ya. Kita udah ngerasa kayaknya sih jawaban kita hampir semuanya benar, bahkan ya 99% benar lah. Tapi kita ternyata kalah di bawah penyisian. Kayaknya kita ngerasa kalahnya sama waktunya. Nah beberapa kali kita punya kendala tuh adalah di kemampuan atau ya skill ya, pengetahuan dari setiap anggota itu harus disamaratakan. Nah caranya gimana? Sebenarnya adalah dengan cara harusnya kita prepare lebih advance. Misalnya 1 bulan sebelumnya, seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Ini masalahnya kita udah mepet banget gitu kan, latihan juga jarang, baca soal aja baru tadi malam gitu, baru baca tadi malam gitu, sehingga ya belum bisa maksimal sih, tantangannya itu sih. Dan mungkin yang terakhir dari saya pesan kesan untuk acara Agi di tahun ini gitu kira-kira dari saya dulu. Oh ya, buat kesan pesannya pertama buat kesan Agi 2024 itu modern kalau kata saya. 2024 itu memang eranya AI dan itu terefleksi dari beberapa kegiatan Agi dan itu tuh baru gitu. Jadi menurut saya sih 2024 CCIA maupun Agi itu memberikan sesuatu yang baru. Terus buat pesannya tetap konsisten buat melakukan perbaikan terus-menerus, ngasih hal baru buat bagi kita peserta dan harapannya mungkin lebih banyak lagi karena sekarang kan final tahapnya cuma sekitar 6 orang ya, maksudnya 6 tim. Mungkin bisa dibagi lagi lebih banyak pemenang sehingga lebih banyak lagi yang dapat itu hadiahnya gitu kan, jadi peserta pun lebih semangat itu aja. Kalau dari saya nih kesannya yang pertama, CCIA tahun ini benar-benar surprising banget karena salah satunya adalah bawa tema sustainability. Buat saya itu sih hari ini dapat banget. Contohnya tadi kebetulan teman saya itu nggak bawa tumbler gitu ya, terus pengen minum, terus dia harus ganti 50 koin Agi dengan 1 gelas plastik gitu yang disediakan oleh panitia. Seakan-akan kita pengen memberikan kerugian yang luar biasa gitu ya. Buat saya itu impactnya besar banget. Buat saya hari ini campaign-nya dapat banget mengenai sustainability, di mana kita harus bawa tumbler, kemudian tema semua tentang sustainability, bahkan sampai tim Cerdas Cermat Islami Asar Rajab tuh yel-yelnya banyak yang harus pakai itu untuk bisa menambah nilai gitu ya. Buat saya itu keren banget dan memang udah saatnya kita mengarah ke sana. Itu yang pertama, kesan yang luar biasa ya. Ditambah dengan silaturahim yang hangat banget di sini gitu. Jadi nggak ada tuh kita musuh-musuhan, ketemu tuh bahkan kita nggak pernah ketemu sebelumnya tapi kita ya saling sapa gitu ya. Kemudian juga bisa ketemu sama teman-teman lain. Karena kebetulan saya dan Duna ini dulu dari mahasiswa Poltek Astra, lulusan Poltek Astra. Ya jadi, ini jadinya anak Poltek juga semua. Iya, kita anak Poltek semuanya. Sama, jadi kan nanti kalian juga mungkin posisinya duduk di sini peserta. Karena udah 14 tahun itu dari generasi Polman 14 tahun yang lalu, mungkin dari Mas Romat yang mulai angkatan saya. Jadi itu angkatannya saya 2009
masuk Poltek Astra 2012. Jurusan apa tuh? TPM saya. TPM. Kalau abang? Sama TPM. juga. Ini TPM juga. TRL, TRL. baru. Oh. D4 ya. TRL tuh logistik, teknologi ya? rekayasa logistik. Ya. Nah, menariknya di 2012 sampai 11 saya lupa. Kita itu Poltek Astra pertama kali ikut CCIA. Waktu itu saya juga yang ikut. Saya juga tuh yang memulai sama tim, sama Rohmat, sama yang lain juga tuh kalau nggak salah. Itu di 2011 atau 2012 saya lupa. Agi pertama kita ikut. Itu sampai dengan hari ini saya masih konsisten untuk ikut Agi gitu ya. Itu karena saking luar biasanya saya merasa di sini, hangatnya di sini. Nah, itu dari zaman Poltek Astra. Nah, kita bisa ketemu lagi sama teman-teman Poltek di sini. Reunian bener. Bener deh. Bener, kita tuh bahkan kayak di Polman reunian susah, malah di sini tuh teman-teman tuh pada datang. Nggak tahu kenapa. Jadi bahkan ya mungkin salah satunya beberapa orang yang nikah ketemunya jodohnya waktu di acara Agi. Betul. Termasuk saya juga. Iya. Dan teman saya yang jadi panitia sekarang namanya Levi, Cici. Oh iya. Iya. Tuh itu sampai jadi suami istri jadi panitia. Luar biasa. Dua, masalahnya bukan 1-2 nih, udah banyak gitu. Jadi potensi juga buat teman-teman panitia buat ikut relawan, mungkin dimudahkan jodohnya sama Allah ya. Iya, amin. Cari jodoh Allah, gitu masih ya. bocah ini, masih baru. Tingkat berapa sekarang? Baru tingkat 1. Oh ya, lulus dulu ya. IPK dulu. Sabar. Baru tingkat 1. Ya, tapi anyway kayak gitu. Nah, kita juga sebenarnya kita anak rohis juga dulu waktu di Poltek Astra. Makanya kita pun membawa semangat yang sama gitu ya. Nah, pesannya tentunya harapannya Agi ini bisa terus lebih baik ya. Amin. Dan teman-teman yang masih muda-muda ini harus bisa lebih semangat untuk bisa membawa banyak perubahan yang positif di Agi. Hari ini buat saya udah sangat-sangat positif. Tapi kenapa enggak itu bisa terus diimprove ya. Improve lagi. Siapa tahu misalnya ada cabang lomba lagi yang lebih menarik gitu, yang ada mulai ke arah teknologi informasi gitu kan. Iya. Nah, itu lebih menarik. Jadi profesional muslimnya dapat gitu. Jadi bukan cuman islaminya tapi profesionalnya juga dapat dengan adanya AI misalnya dan seterusnya. Itu mungkin bisa kita mulai mengarah ke situ di Agi tahun-tahun berikutnya gitu ya. Jadi saya mungkin itu aja sih. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat semua teman-teman panitia juga ya. Dan kalian apalagi nih para penerus kita dulu ya. Saya juga pernah jadi panitia ya. Saya juga pernah jadi panitia Agi dulu. Ini juga pernah jadi panitia Agi juga ya. Pokoknya luar biasa persiapannya, apalagi H-1 buat panitia. Itu luar biasa, nggak tidur nggak apa. Tapi ya kita lihat sendiri buat kedatangan kita panitia gimana nggak lebih semangat, kan pesertanya aja lebih semangat gitu. Semangat buat kalian. Ya. Itu aja kali. Terima kasih banyak buat Bapak telah menyampaikan podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.